Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bergabung melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. wa amalan sholihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Selanjutnya kita bahas dulu tugas kita yaitu mufradat ya, kosakata yang kita ambil dari surat Al-Baqarah ya. Komputer saya putus. Kenapa Pak? Ganti HP, Pak. Oke, ya. Komputer nggak bagus sinyalnya aja. Udah, Pak. Baik. Ya. Untuk kosakata yang telah saya tugaskan pada pekan ini ya. Iya, belum sempat. Nah, ini jawabannya ya. Untuk kata yudabbihuna itu berasal dari fi'il madinya dzabaha ya. Dzabaha, kemudian stripnya fathah ya, dzabaha yadbahu ya. Itu artinya kalau arti dasarnya berkurban ya. Tetapi kalau untuk di ayat surat Al-Baqarah ya, untuk kata yudabbihuna ya, untuk kata yudabbihuna itu artinya menyembelih ya. Ini berkaitan dengan kisahnya kaum Nabi Ismail. Bukan. Bukan. Ya. Jadi ini kan kisahnya Nabi Musa ya. Jadi sebelum Nabi Musa lahir ya, di mana
Fir'aun ini memerintahkan kepada seluruh tentaranya ya untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang lahir ya. Dan pada masa itu lahirlah Musa ya. Maka Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 49 ini, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudabbihuna. Nah, ini saya ambil kata dari surat Al-Baqarah ayat 49, kata yudabbihuna abna'akum ya. Jadi seluruh anak laki-laki ketika itu ya, pada masa mau lahirnya Nabi Musa itu, pada masa Fir'aunnya Nabi Musa itu dibunuh karena mereka takut akan lahir ya, sesuai dengan mimpi yang mereka dapat, akan lahir seorang yang akan menghancurkan Fir'aun ya, dan membiarkan anak-anak perempuan, wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kata yudabbihuna di sini menyembelih ya. Kalau pada hari raya Idul Adha ya menyembelih hewan kurban. Dan sebenarnya sejarahnya hewan kurban juga kan dimulai daripada Nabi Ismail ketika itu yang akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi perintah Allah yaitu menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Itu kata yang pertama ya, surat Al-Baqarah ayat 49. Kemudian kata yang kedua faraqna. Nah, kata faraqna ini ada di surat Al-Baqarah ayat 50 ya. Kata faraqna itu dari faraqa ya. Faraqa ya fuku ya. Jadi stripnya domah ya. Faraqa itu artinya secara makna dasar itu memisah ya, memisahkan ya. Nah, kalau di sini di ayat berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukannya Fir'aun dan ketika mentok di tepian laut Merah ya, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah, yang melemparkan tongkatnya dan terbelahlah lautan ketika itu. Nah, di sini diungkapkannya di surat Al-Baqarah ayat 50 wa id faraqna. Ya, di situ artinya Allah memisahkan, Allah membelah ya. Membelah laut ya menjadi dua bagian ya. Di mana pada belahan itu Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya bisa melewati bisa menyeberangi ya lautan melalui belahan itu. Dan ketika Nabi Musa dan pasukannya sampai di tepian seberangnya, sementara pasukan Fir'aun masih berada di tengah, Allah kembali menyatukan laut dan menenggelamkan Fir'aun bersama pengikutnya. Nah, kemudian kata ketiga, aghraqna. Di aghraqna itu dari kata ghariqa ya, ghariqa. Nah, ini masih di ayat yang sama ya. Jadi setelah Allah pisahkan laut, belah laut, nah dalam perjalanannya Fir'aun bersama tentaranya mengejar Nabi Musa dan orang yang beriman bersamanya itu Allah tenggelamkan Fir'aun ya, aghraqna ya. Wa aghraqna ala Fir'aun ya, gitu kan. Kemudian untuk kata tashkurun ini dari syakara ya. Syakara yashkuru ya, stripnya domah.
artinya bersyukur atau berterima kasih, ya. Ini ada di ayat 52 ya. Bahasa Arabnya sih bersyukur, tetapi dalam bahasa Indonesia bisa diartikan juga terima kasih. Tetapi sangat beda sebenarnya ya, lebih kuat dengan kata bersyukur dibandingkan dengan terima kasih. Kemudian kata yang terakhir ya, ini adalah kata tangzurun ya. Kata tangzurun ini berasal dari kata nazoro. Nazoro stripnya domah yang zuru ya, tangzurun. Artinya melihat atau menyaksikan ya. Kalau di sini lebih kepada menyaksikan. Mana dasarnya melihat nadoro itu. Tetapi di sini lebih kepada menyaksikan karena Nabi Musa bersama orang yang beriman menyaksikan bagaimana tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya. Seperti itu. Itu di surat Al-Baqarah ayat 50 ya. Wa id faraqna, ketika Allah belah laut, fa'anjainakum, Allah selamatkan Musa dan orang yang beriman bersamanya. Wa agraqna, kemudian Allah tenggelamkan ala Fir'aun, keluarganya Fir'aun atau orang-orang yang bersama Fir'aun. Wa antum tangzurun, dan kalian orang yang beriman ya, Nabi Musa menyaksikan bagaimana Fir'aun dan orang bersama Fir'aun itu tenggelam. Ya, baik. Kemudian sebelum kita lanjutkan, yudabbihuna, nah ini kan fiilnya fiil apa nih? Fiil mudhari'. Fiil mudhari'. Oke. Kalau faraqna fiil apa nih? Faraqna. Ya. Fiil madhi, Pak. Amr bukan. Bukan ya? Faraqna ini tadi pataka fiil madhi. Icil apa tadi Icil? Fiil amr. Fiil amr. Kenapa fiil amr? Kalimat perintah ya? Iya, kayaknya kalimat perintah. Lebih ke kalimat perintah. Kalau kalimat perintah biasanya diawali dengan huruf alif di depan. Alif. Nah, ini adalah fi'il madhi ya. Madhi ya. Jadi kalau ada na terakhir, Itu fiil madhi. kemudian ada alif ya, na, farok na, nah itu biasanya adalah fi'il madhi ya. Tapi kalau ada alif di depan, nah biasanya itu fi'il amr. Tapi beda dengan hamzah ya, karena setelahnya nomor 3 nih agraqna. Nah, ini kalau ini hamzah nih, agraqna. Ini fi'il apa nih? Fiil amr. Ini hamzah loh, bukan alif. Hamzah ya. Iya. Hamzah berarti fiil mudhari'. Fi'il mudhari'. Fiil madhi juga. Ya, betul ya. Soalnya ada nanya. Ya, oh ya, nanya belakang panjang. Nah, belakangnya. Jadi jangan terkecoh ya. Ini fi'il madhi juga ya. Jadi hamzah di depan itu bukan tanda fi'il mudhari'. Nah, ini salah satu materi yang belum kita pelajari. Jadi gini, fi'il itu ya, untuk fi'il yang disebut yang kalau kita sebut dengan kata dasar itu kan fi'il madhi ya. Ya. Nah, fi'il madhi yang kita pelajari ini kan baru 3 huruf ya. Makanya kan ini fi'il madhinya 3 huruf semua nih. Zabaha, faroko, goriko, syakaro, nazoro. Ini kan 3 huruf semua ya. Ini namanya nanti kalau kita belajar di sorof itu adalah sulasi mujarrad. Nah, gitu. Nah, ini memang merupakan kata dasar untuk fi'il, di mana ini sebagai patokan kalau kita mau mencari makna kata di dalam kamus seperti itu ya. Mau kamusnya seperti Al-Munawwir
atau kamus yang lainnya, maka inilah 3 huruf ini penting. Nah, nanti dari 3 huruf ini ada, kalau kita nanti belajar sorof, itu ada namanya sulasi mazid. Nah, sulasi mazid itu adalah fi'il madi dasar 3, tetapi dia ditambah huruf. Ya, tambah hurufnya bisa 1 atau 2 atau 3, maksimal 3. Jadi nanti ada fi'il dasar itu hurufnya jumlahnya 6. Gitu. Tuh. Nah, untuk nomor 3 ini dari goriko, ini kan sulasi, ya, 3 huruf. Itu ditambah dengan hamzah, agroko. Nah, makanya di sini agrokna, ya. Jadi ini fiil yang 3 tetapi ditambah 1 huruf, yaitu huruf hamzah. Jadi dia asalnya dari goriko gitu, tetapi jadi agrokna, makanya agrokna. Coba perhatikan nomor 2. Nomor 2 kan faroko, kemudian fiil madinya kan farokna, ya kan? Tapi kalau nomor 3 goriko, fiil madinya agrokna, bukan gorikna. Nah, gitu, karena diawali dengan hamzah. Nah, ini tambahan informasi aja, muqaddimah, untuk nanti kalau kita belajar ilmu shorof, ya. Baik. Untuk nomor 4, tashkurun. Ini fiil apa nih? Fi'il mudhari itu jelas. Yang lain? Icil, Buria, Mudore juga. Burisa, Buria, Mudori, Pak Ustadz. Mudori, ya. Bu Risa, tanda fiil mudhari'nya apa, Bu? Tandanya ada huruf ta, Ustadz. Ada huruf ta, ya, betul ya. Jadi tashkurun di sini ada huruf ta, syakara tashkurun. Nah. Kemudian kalau waw dengan nunnya, ini belum kita pelajari ya. Itu tambahan nanti sebagai subjeknya ya. Nah, kemudian nazoro ini dari tangzurun, dari nazoro. Tangzurun ini fiil apa nih? Mudhari Mudore. Nama fiil mudhari juga ya. Tangzurun, tashkurun, yudabbihun, itu nomor 1, nomor 4 dan 5 itu fiil mudhari. Nomor 2 dan nomor 3 itu sama-sama fiil madi ya. Farokna, fiil madi berasal dari kata faroko. Agrokna dia juga fiil madi tetapi asalnya dari ghariko. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau bertanya atau apa? Icil mau nanya, Pak Ustadz. Silakan. Jadi itu gimana cara nentuin artinya? Oh iya. Soalnya kayaknya saya salah deh. Ada beberapa yang salah maksudnya. Iya. Jadi begini, untuk PR yang tugas mufrad ini pertama ya yang fi'il madi jelas itu kembali ke 3 huruf ya. Itu yang pertama. Itu insya Allah rata-rata yang mengerjakan PR betul semua ya. Yang kesalahannya rata-rata di makna gitu kan. Walaupun tadi Bu Ria sudah saya koreksi Bu ya, jawaban Ibu sudah betul semua ya. Jadi untuk makna saya kan suka memberikan catatan ya, silahkan dirujuk kepada Al-Quran ayat sekian kepada sekian ya kan. Jadi itu adalah terjemahnya, silahkan dilihat. Jadi lihat makna dasar kata seperti zabaha ya, yudabbihun yang nomor 1 itu berasal dari kata zabaha. Kata zabaha itu kan kalau di kamus makna paling atas itu kan berkurban ya kan. Nah, tetapi kalau di ayat kata yudabbihuna itu artinya menyembelih gitu. Nah, untuk kata menyembelih itu ada di bawah kata makna kurban ya.
Jadi setelah makna kurban, itu kalau lihat di kamus, itu di bawahnya ada kata menyembelih. Seperti itu. Kemudian, jadi Aku nggak ada Pak. nggak ada. Di punya Icil di bawah kurban pembantaian. 441 ya. Oh, 441. kan? Oh, yang mana sih? 441 Ikil. Iya, 441. Oh, yang Zabaha yang ada bintangnya ya? Iya, yang ada bintangnya. Kan di bawahnya berkurban menyembelih. Oh, aku lihatnya sana salah. Tapi Kenapa? kenapa menyembelih? Karena itu kan sesuai makna di ayat. Kan yuzabihuna. Iya. Kan ini diambil dari Al-Qur'an kan? Ayat berapa tadi? Ayat 49 kan? Jadi kata dabaha berkurban itu umum ya, berkurban itu umum. Biasanya untuk hewan ya. Tapi kalau di sini ya, ini kan diambil daripada surat Al-Baqarah ayat 49 itu kan wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum ya. Jadi terjemahan yang pas yaitu di sini adalah menyembelih karena emang kejadiannya ketika itu Fir'aun ya benar-benar membunuh ya. Jadi membunuh anak laki-laki yang baru lahir gitu kan. Bukan berkurban, beda karena kalau berkurban tuh lebih kepada nilai yang positif ya berkurban itu. Tapi kalau menyembelih ini lebih kepada nilai yang negatif dan ini adalah perbuatan negatifnya Fir'aun seperti itu. Bagaimana Icil? Berarti berdasarkan kalimatnya ya? Ya, Yang berdasarkan kalimatnya yang ada di Al-Quran ya. Makanya kan saya kasih catatan, silakan merujuk maknanya kepada Al-Quran, maksudnya terjemahnya ya. kalau aku nggak tahu Al-Quran yang dirujuk nggak yang mana gimana? Kan di tugas itu kan saya kasih catatan. Silakan Ada ya. dirujuk kepada ayat, coba dilihat. Itu kan silakan dipelajari dan dirujuk ke Kamus Al-Munawir sebagai bahan referensi. Silakan merujuk ke Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 52 ya kan? Nah, itu di grup. Oh iya, Ya. Icil nggak baca. Nah, jadi kosakata pekanan ini sengaja saya ambil dari Al-Qur'an biar nanti ke depan kita bisa banyak kosakata yang kita pahami dari Al-Qur'an agar nanti kalau bisa ke depan baca Quran bisa lebih paham gitu. Bisa dipahami, Cil? Bisa. Aku nggak baca yang itu, Pak Ustadz. Yang merujuknya aku nggak ngeh. Nggak ngeh ya, oke ya. Jadi pokoknya setiap tugas insya Allah ke depan seperti itu. Saya akan mengambil dari Al-Quran. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu Risa, Bu Ria, silakan. Cukup Ustaz. Pak Ustaz. Baik, lanjut ya. Kita lanjut ke materi kita malam ini adalah fi'il mu'tal lafif ya. Yaitu fi'il ya, fi'il mu'tal, fi'il yang ada huruf illahnya ya. Fi'il yang ada huruf illahnya yang disebut dengan lafif. Lafif itu adalah fi'il yang huruf illahnya ada dua ya.
Jadi kalau fiil ada 2 huruf ilahnya, ya kan huruf fiil dasar kan 3 ya. Kita masih berbicara tentang fiil dasar, yaitu fiil madi yang 3 huruf ya. Dari fiil dasar yang 3 huruf ini, kalau huruf ilahnya ada 2, maka itu disebut dengan fiil mu'tal lafif ya. Saya ulangi lagi sebagai gambaran dari awal ya. Yang namanya fiil mu'tal adalah fiil ya, kata kerja yang 3 huruf yang ada huruf ilahnya ya. Huruf ilahnya itu 3 ya, alif, waw, iya. Jadi kalau ada kata kerja fiil madi yang 3 huruf, ya kan? Salah satu hurufnya ada huruf ilah disebut fiil mu'tal, ya. Kalau fiil mu'talnya huruf pertama disebut apa? Coba ini hitung-hitung murojaah. Kenapa Pak Ustadz? Kalau huruf ilahnya huruf pertama istilahnya apa? Fiil mu'tal apa? Misal Ustaz. Misal, baik Bu Risa, terima kasih ya. Jadi kalau ada fiil madi yang 3 huruf, yang hurufnya jumlah hurufnya 3 dan huruf ilahnya di huruf pertama, maka disebutnya misal. Kemudian kalau ada fiil madi yang jumlah hurufnya 3 dan huruf ilahnya di tengah disebut apa? Ajwab. Ajwab ya. Baik, betul. Dan kalau ada fiil mu'tal ya, fiil madi yang 3 huruf, kemudian huruf ilahnya ada di akhir nomor 3 disebut apa? Nakis. Nakis ya. Jadi kalau di awal nomor 1 huruf ilahnya misal, nomor 2 atau di tengah huruf ilahnya disebut ajwab, dan kalau huruf ilahnya di terakhir nomor 3 itu disebutnya nafis. Nah, sekarang yang huruf ilahnya 2. Kalau tadi kan 1 semua ya, yang misal 1 depan 1, yang ajwab tengah 1, yang nakis juga akhir 1. Nah, sekarang huruf ilahnya ada 2 ya. Jadi dari 3 huruf dari jumlah 3 huruf fi'il madi ada 2 huruf ilah, maka itu disebutnya dengan lafif ya, lafif. Nah, lafif ini terbagi 2. Yang pertama makrun, yang kedua mafruq. Apa itu makrun? Makrun itu artinya apabila huruf ain dan lamul fi'linya. Ingat ya. Ini istilah ya. Apabila huruf ain dan lamul fi'linya. Maksudnya apabila huruf ainul fi'li dan lamul fi'linya huruf illah. Sampai di sini bisa pahami nggak? Ainul fi'li, lamul fi'li. Bisa Ustaz. Masih ingat ya? Masih. Nah, contohnya di bawah tuh, kata hawa ya. Yahwi. Kata hawa itu kan fi'il madhi 3 huruf ya. Huruf pertama ha, huruf kedua wawu, huruf ketiga ya ya. Nah, itu ada 2 huruf ilah, wawu dengan ya. Ini disebutnya yang wawu adalah ainul fi'li, yang ya itu disebutnya lamul fi'li. Nah, jadi kalau ada fi'il madhi yang jumlah hurufnya 3 dan ada 2 huruf ilah yang berdampingan ya, berdampingan itu disebutnya ya 2 dan 3 itu adalah berdampingan. Itu disebutnya fi'il mu'tal lafif makrun.
Bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya. Kata makrun itu berasal dari corona ya, bukan virus corona ya. Ini corona kof, ro sama nun ya, bukan virus corona. Corona itu dekat ya, korin. Setiap kita itu ada korinnya, ada sohibnya, ada temannya, teman dekatnya ya. Nah, itu disebut makrun karena berdekatan ya, kedua hurufnya berdekatan. Kemudian lafif yang kedua disebut lafif mafruq. Nah, untuk yang lafif mafruq itu huruf fa dan lamul fi'linya ya. Jadi faul fi'li dan lamul fi'linya itu huruf illah. Berarti huruf pertama fi'il madi dan huruf ketiga fi'il madinya itu huruf illah. Contohnya waqa ya. Itu huruf pertamanya kan wawu ya. Huruf keduanya qaf. Huruf ketiganya ya, ya kan? Nah, itu yang huruf ilah kan huruf pertama dan huruf ketiga. Nah, ini disebutnya lafif mafruq. Mafruq itu dari faroko. Nah, tadi itu kosakata yang PL sebelumnya ya, faroko, memisah. Jadi huruf ilahnya terpisah. Nah, disebutnya lafif mafruq gitu. Tapi kalau huruf ilahnya bersatu, berdampingan seperti hawa, itu disebutnya lafif makrun. Bisa dipahami? Ada mau disampaikan, ditanyakan? Maaf mau nanya. Silakan Bu. Kemarin waktu yang ajwaf sama nakis itu kan dilihat dari perubahannya ke fi'il mudhari. Kalau ini berarti dilihat dari fi'il madinya ya Ustaz? Ya, betul ya. Kalau untuk lafif ya sebenarnya begini. Antara lafif dengan nakis ya semuanya dihitungnya dari fi'il madi ya. Adapun perubahannya kepada fi'il mudhari kalau dinakis untuk menentukan hurufnya apa ya? Apa itu iya atau wau Bu ya? Seperti itu. Nah, kalau di fi'il mu'tal yang lafif, nah ini karena berdampingan biasanya mudah ditebak ya di awal, mudah ditebak ya. Hawa yahwi ini ya huruf ya-nya bukan alif seperti itu. Kemudian waqa, nah ini juga iya juga ya. Tetapi memang lebih nampak hurufnya, huruf ilah keduanya itu di fi'il mudhari ya. Jadi ada kesamaan antara fi'il mu'tal lafif dengan fi'il mu'tal naqis ya. Untuk menentukan huruf apanya ya, huruf ilahnya apa, iya atau alif ya. Jadi lebih nampak dua-duanya ada di fi'il mudhari. Kira-kira begitu Bu Risa. Bisa dipahami Bu? Bisa Ustaz. Nah, karena kalau di fi'il madi sama-sama nggak kelihatan ya. Apakah dia alif atau wawu gitu. Nah, untuk lebih kalau di kamus itu tinggal lihat apakah kasroh atau domah gitu kan. Jadi kalau setelah kata hawa kemudian stripnya kasroh berarti itu iya. Nah, gitu kan. Nah, kita lihat ya, coba kita kata hawa ya. Silakan lihat di kamus ya. Kata hawa ya. Biar kita lebih yakin ya. Halaman berapa, Tat? Sebentar, masih dicari. Katanya apa tadi? Coba. Hawa. Kata Hawa. hawa.
Ada yang sudah ketemu belum? Coba lihat di halaman 1526. Sudah ketemu semua? Ya, Tat. 1526. Belakang. Ya, sudah. Ya, di situ di bagian kanan Nomor 3. bintang yang ketiga ada kata Hawa, ya kan? Wah. Kasroh. Stripnya kasroh kan? Kasroh. Ya kan? Maka kalau stripnya kasroh itu bisa dipastikan huruf yang ketiganya itu adalah iya, gitu. Ya. Nah, coba kita yang lain udah ketemu, Bu? Bu Risa, Bu Ria, Icil? Ketemu Pak Ustaz. Udah ya? Oke. Coba sekarang kita cari yang wako ya. Wako. Wawu dengan kof. Wakof. Ya. Wow dan kof. Ya. Nah, itu ada di halaman 1577. Sudah ketemu? Hampir, Tat. 77 ya? Oke. Jadi di Kamus Al-Munawir halaman 1577 itu bintang yang bawah ya, yang paling bawah kanan itu ada kata waqo. Yang menjaga. Wako, ya. Ya, menjaga. Itu kan stripnya kasroh kan? Kasroh. Kasroh. Maka kalau stripnya kasroh, maka itu huruf ketiganya bisa dipastikan iya. Gitu. Ya. Sekarang Wako. coba kata ini deh, fi'il nakis yang da'a yad'u. Nah, dal ain alif, coba. Dal ain alif. Dal. Ya, dal ain alif. Ada di halaman 406. 406 tanda sebelah kanan bintang paling bawah. Da'a. Mana paling bawah? Da'ana. Da'a. Oh, bukan. Da'a. Da'a, ya. Stripnya Duma. Kan? Duma. Nah, maka kalau stripnya doma, maka itu huruf alifnya sebenarnya ada wawu. Makanya kan da'a ya da'u, ya kan? Ada kata dakwatan, ya kan? Nah, jadi dari harokat itu bisa kita tebak ya. Kalau harokatnya di strip setelah fi'il madhi dasarnya adalah kasroh, itu huruf ilahnya pastikan itu iya. Kalau setelah stripnya doma, setelah hurufnya di stripnya doma, harokatnya, maka bisa dipastikan huruf ilah itu adalah wawu. Walaupun di fi'il madinya berupa alif seperti kata da'a itu kan alif tertulisnya. Tetapi stripnya kan domah, maka sebenarnya huruf alifnya di situ adalah wawu. Hilangkan. Maka da'a ya da'u. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami semuanya? Ini yang baru bergabung siapa? Alvina ini siapa? Pak Hairul bukan?
Itu punya Icil, Pak Ustadz tadi pakai laptop, namanya Oh, belum diganti. ya udah nggak Tapi apa-apa. nggak masuk-masuk. Iya, oke, nggak apa-apa. Bagaimana sampai di sini bisa dipahami? Dan kabar gembiranya sebenarnya untuk fi'il mu'tal lafif ini tidak terlalu banyak ya. Yang banyak di mana ya? Ya dua-duanya tidak terlalu banyak ya. Karena memang satu kata kerja terdiri dari dua huruf illah ini termasuk berat ya. Tetapi ada, tetapi tidak sebanyak seperti ajwaf atau nakis atau misal ya seperti itu. Bahkan nanti di contoh Al-Qur'an ada yang kita tidak dapati gitu kan. Gitu. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya. Nah, kita lihat contoh dalam Al-Qur'an ya. Untuk fi'il mu'tal lafif makrun hawa yahwi, kata hawa yahwi yang artinya cenderung atau terbenam ya. Perhatikan huruf yang tanda merah ya. Itu hawa waw dengan ya ya. Atasnya itu fa'ala. Jadi wa-nya disebut segaris dengan ain, itu disebut ainul fi'li. Kemudian ya-nya segaris dengan lam, itu disebut dengan lamul fi'li. Seperti itu ya. Itu istilah dalam nanti kalau kita belajar sorof ya. Nah, untuk contoh dalam Al-Quran, fi'il mu'tal lafif, fi'il yang ada huruf illahnya, kemudian lafif, huruf illahnya 2. Yang pertama, yang mu'tal lafif makrun, ya, huruf illahnya 2 berdampingan, ya. Huruf kedua dan ketiga, hawa, yahwi. Nah, ini ada di dalam surat An-Najm, ya, juz ke-27, ya. Allah berfirman ayat 1 wan najmi idza hawa. Ya, ada kata hawa. Demi bintang ketika terbenam ya. Wan najmi idza hawa. Itu fi'il madinya ya. Nah, untuk menunjukkan fi'il mudhari'nya itu adalah huruf terakhirnya iya, nah, kita lihat ternyata ada di surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah, ada kata tahwi. Nah, jadi betul ya, di sini adalah huruf terakhirnya iya ya, tahwi. Ya. Di sini di surat Ibrahim ini diartikannya cenderung. Belum. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, contoh ini untuk menunjukkan kebenarannya ya, kecocokannya ya antara di kamus perubahannya hawa, kemudian stripnya kasroh, jadi iya, jadi yahwi. Nah, ternyata dua-duanya ada dalam Al-Quran. Kata hawa di surat An-Najm ayat 1, kata yahwi tapi menggunakan tanda fi'il mudhari'nya huruf ta, di depannya tahwi, itu ada di surat Ibrahim ayat 37. Baik, bisa dipahami? Halo? Bisa Pak Ustadz. Baik. Kemudian selanjutnya untuk fi'il mu'tal lafif yang mafruq ya, yang terpisah ya. Terpisah ya.
Contoh waqa yakti, ya, wawunya segaris dengan fa, ya, maka disebutnya faul fi'li. Kemudian huruf yang ketiganya ya segaris dengan lam disebut lamul fi'li. Itu saya salah ngasih tanda merahnya di fa'ala, ya. Harusnya huruf fa yang merah. Oke. Nanti dikoreksi. Nah, yang lafif makrun untuk kata waqo, ya, kata waqo di dalam Al-Qur'an fi'il madi waqo saya tidak mendapatinya. Dan fi'il mudhari'nya yaqi atau taqi juga tidak saya dapati. Ya, jadi makanya saya tidak ambil contoh dari Al-Qur'annya. Dan sampai di sini pelajaran fi'il selesai. Ya. Pelajaran fi'il untuk dasar, ya, udah selesai. Nanti tinggal kita akan ke fi'il lanjutan itu di bab sorofnya. Tetapi nanti sebelum ke fi'il lanjutan masuk bab sorof, kita akan belajar isim dulu, ya, isim yang dasar biar seimbang, ya. Nanti kalau isim dasar sudah kita pelajari baru ke ilmu sorof. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak Ustadz. Ya, Bisa Pak Ustadz. ya, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari fi'il, ya. Untuk fi'il itu kesimpulannya ada 4 poin, ya. Poin pertama jenisnya, ya. Jadi ada fi'il madi bentuk lampau, fi'il mudhari bentuk sekarang dan akan datang, dan fi'il amr itu perintah. Itu poin pertama. Kesimpulan dari fi'il poin kedua adalah objeknya, ya. Fi'il yang ada objeknya. Maka ada 2, ya. Ada lazim yaitu intransitif. Lazim ini tidak butuh objek, ya. Yang kedua muta'addi atau transitif itu butuh objek, ya. Poin yang ketiga, fi'il secara makna aktif dan pasif, ya. Maka ada yang disebut maklum, ini aktif, ya. Dan yang kedua disebut majhul, ini pasif, ya. Dan poin yang keempat, fi'il berdasar penyusun hurufnya. Nah, yang tadi kita pelajari terakhir yaitu susunan hurufnya, ya. Ada sahih, adalah fi'il dasar atau fi'il madi yang tidak ada huruf illahnya, ya. Alif waw iya. Jadi tersusun dari ba, ta sama sa misalkan, atau jaha, kho dan yang lainnya. Yang penting bukan huruf alif waw iya, ya. Maka itu disebutnya fi'il sahih, ya. Kemudian nanti fi'il sahih ada 3, ya. Ada salim, ya, tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Yang kedua mudhoaf, ada tasdidnya. Dan yang ketiga mahmuz, ada hamzahnya. Itu pembagian fi'il sahih. Dan fi'il mu'tal, nah ini kebagi kepada 4, ya. Ada misal kalau huruf ilah di awal, huruf ilah di tengah disebutnya ajwab, huruf ilahnya di akhir disebut naqis, huruf ilahnya ada 2, itu disebutnya lafif. Nah, itu kesimpulan daripada fi'il. Kemudian saya berikan gambaran berupa bagan, ya, ini kesimpulan juga, ya. Jadi untuk jenis ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Untuk objek ada muta'addi, ada lazim. Untuk aktif ada maklum, ada majhul. Untuk susunan hurufnya ada sahih, ada mu'tal. Itu. Dan dalam contoh kalimat, perhatikan untuk jenis fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi saya kasih contoh, misalkan kata fataha, ya, fataha Muhammadun al-baba. Ya, ini kata fataha itu adalah fi'il madi, ya, fi'il madi. Kemudian
Susunan hurufnya itu 3 huruf ya, fi'il madhi 3 huruf, gitu kan. Dan harokatnya akhirnya fathah ya, itu salah satu tanda fi'il madhi. Kemudian yang fi'il mudhari, nah itu yaftahu Muhammadun al-baba ya. Jadi untuk merubah antara fi'il madhi ke fi'il mudhari tinggal ditambahkan tanda huruf mudhoro'ah. Yang 4, yang anaitu, yang anita, hamzah, nun, ya sama ta. Dari fataha bisa yaftahu, bisa taftahu, bisa naftahu, bisa aftahu. Nah, seperti itu. Kalau di sini karena subjeknya Muhammad, maka menggunakannya yaftahu. Gitu kan. Kemudian fi'il amarnya contoh dalam kalimat iftahil baba. Nah, perhatikan dari fataha yaftahu menjadi iftah. Nah, ini kalau fi'il amar yang 3 huruf itu fi'il amarnya tinggal ditambahkan alif di depan. Alifnya enggak usah dikasih harokat ya. Untuk menentukan harokatnya tinggal lihat fi'il yang huruf ketiganya ya. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, maka alifnya harokatnya kasroh. Kalau huruf ketiganya harokatnya dhammah, maka harokat alifnya dhammah. Iftah, nah kan huruf ketiganya ta. Huruf ta-nya harokatnya fathah, maka alifnya kasroh. Iftah, nggak boleh uf ya, tapi if ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Ini contohnya bukan dari Al-Qur'an ya, ini contoh kalimat biasa, bahasa Arab biasa. Perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Belum, Pak Ustadz. Oke. Lanjut ya. Kemudian secara objek. Untuk fi'il dari segi objeknya, contoh dalam kalimat muta'addi ya. Kata muta'addi, contoh dalam kalimatnya adalah fataha Muhammadun al-baba. Nah, kata fataha itu fi'il madhi yang muta'addi karena butuh objek, itu al-baba ya. Muhammad telah membuka apa? Pintu ya. Tuh. Jadi yang fi'il muta'addinya adalah fataha, yang al-babanya adalah objeknya. Terus kemudian untuk yang lazim tidak butuh objek itu qoma Muhammadun. Muhammad telah berdiri ya, qoma Muhammad. Jadi kata qoma itu fi'il madhi lazim ya, tidak butuh objek. Kemudian secara makna aktif pasifnya ada maklum, ada majhul. Untuk maklum fataha Muhammadun al-baba. Ya ini Muhammad telah membuka pintu. Ini maklum ya. Tapi kalau yang majhul ya itu futiha. Nah, ingat untuk merubah dari fi'il maklum ke majhul, kalau fi'il madhi yang 3 huruf, huruf pertama didomahkan dari fathah dari fa jadi fu. Nah, kemudian huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan dari ta jadi ti, fata jadi futi. Nah, gitu. Fataha jadi futiha. Kemudian al-babu seperti itu. Untuk yang ini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya. Paham ya? Terus siapa ya, Tat? Apa yang dihafal, Pak? Ya ini kayak gini kan harus hafal kita. Oh, sering dibaca aja, Pak. Nanti insya Allah
Oh iya, pekan depan kemungkinan libur ya. Lagi ada acara tak? Pekan depan saya Kamis mau ke Malang. Oh, nengok. Iya, Anak. mau nganter anak sama Oh, ngantor. sama nengok anak juga, nganter adeknya lihat kakaknya. Oh, iya. Pengen masuk juga. Adeknya lagi libur tapi minggu depan berangkat. Paling kalau mau belajar dialihkan ke hari Rabu ya. Kalau mau nanti di grup ya kita diskusi. Ya, ya. Kalau Rabu pada nggak bisa ya kita libur dulu. Ada pertanyaan yang lain? Belum, Pak Ustadz. Maklum itu sama dengan fiil madhi dong. Kenapa Pak? Ya, dia dasarnya fiil madhi memang ya, yang aktif. Aktif untuk maklum dan majhul ini bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, Pak. Bisa fiil mudhari. Nanti kaidahnya kalau fi'il Setelah mudhari, membuka pintu berarti kalau fi'il madhi kan dhammah di awal, kasroh sebelum terakhir ya kan? ya. Nah, kalau fi'il mudhari dhammah di awal, fathah sebelum terakhir. Yaftahu jadi yuftahu seperti itu. Tahu. Gitu. Jadi kalau fi'il madhi dhammah kasroh ya, dhammah di awal, kasroh sebelum terakhir. Kalau fi'il mudhari dhammah di awal, fathah sebelum terakhir. Nah, gitu aja. Nanti insya Allah di bulan Oktober kita sebelum masuk ke isim kita coba latihan-latihan dulu ya, biar pelajaran fiilnya ingat ya. Atang. Gitu. Latihan bersama. Ya Ustadz, kalau bisa ada latihannya dulu sebelum pindah. Nanti ikatan saya biar kita kuat dulu di bab fiil ini. Insya Allah nanti kita latihan-latihan dulu. Apa dari ayat atau dari kalimat nanti saya bikin ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, slide terakhir, fiil dari contoh kalimat dalam fiil dari segi penyusunan hurufnya ya, yang mu'tal kemudian sahih ya. Nah, yang sahih ini contohnya fataha Muhammadun al-baba. Kata fataha itu kan sahih salim ya kan? Fataha. Dia tidak ada huruf ilah, tidak ada tasdid, tidak ada hamzah ya. Jadi fataha seperti itu. Tapi perhatikan di contoh bawahnya wadoa. Nah, ini fi'il apa nih? Fi'il mu'tal apa nih kata wadoa? Oh, mu'tal. Wadoa. Misal bukan. Bagus ya. Hurufnya itu Tahu perhatikan. misal dari mana? Perhatikan huruf merahnya itu ya. Jadi huruf ilah yang pertama itu kan wadoa waw ya. Jadi itu disebutnya fi'il mu'tal misal. Yang bawahnya da'a itu fi'il mu'tal apa tuh? Nakis Ustadz. Nakis, bagus. Kembali ke selanjutnya sebelah kiri. Koma itu fi'il mu'tal apa? Ajwaf. Ajwa, bagus. Bawahnya kawa. Mu'tal makrun. Lafif makrun. Lafif makrun. Ya, ditambahkan lafif dulu. Fi'il mu'tal lafif makrun ya. Kawa ini menyetrika ya. Di dalam Al-Qur'an adanya sih sebenarnya patukwa ya. Kata tukwa ada itu. Tapi kata kawanya tidak ada ya. Jadi di surat apa itu? Kata tukwa. Kalau menyetrika tuh zaman Nabi Muhammad tuh udah ada atau gimana Ustaz? Menyetrika. Wallahu a'lam Bu ya. Tetapi gini, kalau di zaman Nabi Muhammad itu adanya
pengobatan dengan besi panas ya namanya alkai ya, alkai dari kawa juga itu. Jadi besi dipanaskan itu namanya untuk penyakit apa ya? Ada itu. Tapi Nabi tidak menganjurkan. Iya, tapi tidak. Tapi itu di zaman jahiliyah Tapi tidak itu ada dilarang. pengobatan dengan besi dipanaskan itu. Nah, tapi kalau kata tukwa, kata kawa dalam Al-Quran itu sebentar, surat apa ya? Nah, ini ada di surat At-Taubah ayat 35 ya. Ini tentang bagaimana bentuk siksaan di neraka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Nah, jadi salah satu bentuk siksaan di neraka itu adalah yauma yuhma 'alaiha, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Nah, itu salah satunya kenapa laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas ya. Ya, laki-laki nggak boleh, perak boleh, karena perhiasan Itu menyebabkan wanita. penyakit. Ya. Untuk wanita boleh. Nanti itu di neraka dipanaskan fatukwa, kemudian nanti disetrikakan. Nah, jadi itu disetrikakan ke dahinya, ke lambungnya, ke punggungnya gitu kan. Itu fatukwa. Itu salah satu fiil fiil mu'tal lafif makrun ya di dalam Al-Qur'an, kata tukwa. Nah, itu kata tukwa. Nah, itu adalah fiil apa tuh? Dia selain fiil mu'tal lafif makrun, dia bentuknya apa? Maklum apa majhul? Tadi tandanya masul kan belakangnya pakai na. Bukan. Kalau majhul itu depannya domah. Depannya Ya kan? domah. Kalau fiil madi sebelum terakhirnya kasroh. Kalau fiil mudhari sebelumnya fathah. Nah, ini fatukwa. Bagaimana? Ibu-ibu ada yang tahu? Fiil Kasra, fathah berarti fi'il mudhari. ini fatukwa ini fiil mudhari. Nah, fiil mudhari majhul apa maklum nih fatukwa? Maklum. Mazul. Ini majhul ya kan? Kan tukwa. Huruf fa-nya kan ini tambahan kan? Yang fiil madi kan tukwa. Nah, domah, kemudian satu huruf terakhirnya kan waw fathah kan? Ya. Maka ini adalah fiil mudhari yang majhul. Seperti itu. Dan yang terakhir wajia Muhammadun, ini wajia fiil apa nih? Kembali di slide. Ada kata wajia. Ini fiil apa nih? Lafif makruk mafruk. Mafruk ya, lafif mafruk. Oke, terima kasih. Nah, sampai di sini pelajaran fiil kita selesai, tinggal masuk ke isim. Tapi nanti sebelum masuk ke pelajaran isim, akan kita coba latihan-latihan dulu ya, untuk lebih menguatkan materi fiil kita.
Sampai di sini ada yang mau disampaikan, silahkan. Cukup Ustadz. Cukup ya. Cukup kan? Ya memang sudah malam juga, nggak apa-apa ya. Hari ini memang Bu Napiri izin, yang nggak ada kabar Pak Khairul nih, nggak ada kabar. Iya. Moga-moga baik-baik ya. Kemarin di Ya. Selasa ikut. Ya, ini yang pelajaran Selasa lumayan yang hadir malah pada sudah pintar-pintar sebenarnya. Baik. Bila tidak ada pertanyaan lagi untuk malam ini kita cukupkan dulu. Untuk pekan depan nanti silakan sampaikan di grup atau Japri ya. Yang setuju dialihkan ke hari Rabu malam Kamis, silakan Japri ya. Nggak usah di grup ya, Japri saja. Nanti terakhir saya yang memberikan kesimpulan ya. Apakah libur atau dialihkan ke hari Rabu. Baik ya. Saya setuju Rabu. Ya, jadi saya kan hari Kamis berangkat sore ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi saya ngasih waktu paling hari Rabu. Apabila Bapak Ibu bisa hari Rabu, silahkan japri ke saya. Bisa tidaknya nanti saya kasih kesimpulan libur atau tidaknya di grup ya. Saya kasih waktu sampai hari Senin terakhir ya. Informasinya. Baik, Pak. Baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Wa iyyakum. Wa iyyakum.